Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kisah sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi mulia, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Muslim dengan Quraisy membawa babak baru bagi dakwah Islam. Seperti apa kisahnya? Gencatan senjata dan perjanjian Hudaybiyah merupakan awal babak baru dalam kehidupan Islam dan orang-orang Muslim. Dalam butir-butir perjanjian ini, seolah-olah kaum Muslimin dalam posisi yang lemah atau kalah, tetapi sesungguhnya di dalamnya ada kemenangan yang nyata. Perjanjian Hudaybiyah ini juga disebut dengan Fatan Mubina atau kemenangan yang nyata. Perjanjian damai yang disertakan dalam kesepakatan Hudaybiyah berpengaruh besar dalam penyebaran Islam. Imam Az-Zuhri, salah satu ulama ahli hadis terbesar di masa tabi'in berkata, belum pernah terjadi kemenangan dalam Islam sehebat perang Hudaybiyah. Pada umumnya, dalam perang terjadi pertempuran, tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah, justru api peperangan padam. Manusia merasa aman untuk saling bertemu dan berbicara serta berdiskusi. Tidak ada orang yang berbicara tentang Islam kepada orang lain, melainkan ia pasti masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam dalam waktu 2 tahun jauh lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang Muslimin mampu bercampur baur dengan orang-orang Arab lainnya. Klan Bani Khuza'ah memihak Rasulullah SAW saat diberlakukannya kesepakatan baru ini, dan pada akhirnya bergandengan tangan dengan orang-orang Muslimin. Sementara Bani Bakar, saingan mereka, berpihak pada orang-orang Quraisy dan pada akhirnya menjadi sebab takluknya Mekah. Banyak kabilah yang menyatakan masuk Islam atau menjalin aliansi dengan Madinah setelah perjanjian ini. Bahkan golongan elit Quraisy, Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha muncul di hadapan Rasulullah SAW dengan bibir yang mengucapkan pengakuan atas keimanan mereka, bersedia memberikan hidup, harta benda, dan kekuasaan mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka muncul di hadapan Rasulullah SAW, beliau berkomentar, Mekah telah memberikan hatinya kepada kita. Quraisy adalah kekuatan yang paling menonjol dan yang paling gencar memusuhi Islam. Dengan mundurnya Quraisy dari kancah peperangan dan lebih memilih jalan damai, maka salah satu dari 3 sayap yang dimiliki pasukan musuh sudah patah dan terkoyak. 3 kelompok musuh ini adalah Quraisy, Ghatafan, dan Yahudi. Karena Quraisy yang dianggap sebagai figur paganisme dan pemimpinnya di seluruh jazirah Arab sudah tidak lagi memperdulikan kebanggaan keberhalaannya, dan mereka sudah melepaskan permusuhannya terhadap Islam. Tidak ada lagi peran yang berarti bagi Ghatafan setelah ada proses gencatan senjata ini. Permusuhan Ghatafan terhadap kaum Muslimin pun banyak disulut oleh orang-orang Yahudi. Sementara itu, orang-orang Yahudi yang telah hengkang dari Madinah menjadikan Khaybar sebagai markas konspirasi dan penyusunan makar. Tokoh-tokoh makar mereka lahir di sana, mengipasi api fitnah dan membujuk orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, lalu berencana untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muslim. Oleh karena itu, rencana pertama yang dirasa sangat perlu dan hendak dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah menghadapi mereka dalam peperangan. Di samping itu, dikukuhkannya gencatan senjata ini memberikan kesempatan yang amat luas bagi orang-orang Muslim untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Semangat mereka bertambah sekian kali lipat dalam lapangan ini. Di samping semangat mereka dalam aktivitas militer, sudah barang tentu bahwa dakwah Islam adalah prioritas utama. Bahkan ini merupakan tujuan sepak terjang orang-orang Muslim, sampai-sampai mereka harus menghadapi musibah dan penderitaan, perang dan cobaan, kegundahan dan keguncangan. Pada akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, melihat kondisi yang kondusif, maka dari sisi dakwah Rasulullah SAW menulis surat kepada para pemimpin dan para raja untuk masuk Islam. Ketika hendak menulis surat-surat tersebut,
seorang memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa mereka tidak akan mau menerimanya kecuali surat tersebut disertai cincin stempel. Oleh karena itu, beliau pun membuat sebuah stempel dari perak yang dicetak dengan 3 baris tulisan. Baris pertama bertuliskan Allah, baris kedua bertuliskan Rasul, baris ketiga bertuliskan Muhammad. Dengan demikian, dalam stempel tersebut tertuliskan Muhammad Rasul Allah. Rasulullah SAW memilih beberapa orang sahabat yang berpengalaman sebagai kurir untuk menemui raja-raja tersebut. Allamah Al-Mansyufuri memastikan bahwa Rasulullah SAW mengutus para kurir tersebut pada awal bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Beberapa hari sebelum berangkat ke Khaybar, berikut ini nama para raja yang menerima surat Rasulullah SAW. Surat kepada Najasyi, Raja Habsyah. Surat dibawa oleh Amr bin Umayyah Damari. Surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Surat dibawa Hatib bin Balta'ah. Muqawqis menerima surat Nabi, memuliakan Hatib, dan menyampaikan beberapa hadiah untuk Nabi. Ini dilakukan untuk menunjukkan penghargaannya kepada Rasulullah. Namun dia tidak menerima ajakan Nabi khawatir akan kekuasaannya. Surat kepada Kisra, Raja Persia. Surat dibawa Abdullah bin Hudzafah As-Suhami. Kisra menolak seruan Rasulullah, bahkan tidak sekedar menolak, dia marah dan merobek surat tersebut. Tidak selang beberapa lama, dia kemudian dikudeta dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Surat kepada Kaisar Raja Romawi. Surat dibawa Duhayyah bin Khalifah Al-Khalbi. Heraklius, Raja Romawi di wilayah Syam, berusaha untuk meyakinkan rakyatnya agar menerima Islam tetapi gagal. Oleh karena itu, ia pun menolak dengan baik. Surat kepada Al-Munzir bin Sawi, pemerintah Bahrain. Surat dibawa oleh Ala bin Hadrami. Ia pun masuk Islam dan mengakui kekuasaan Nabi. Surat kepada Huzzah bin Ali, pemimpin Yamamah, tetapi ia tidak masuk Islam. Surat kepada Harits bin Abi Syamir Al-Ghashani, pemimpin Damaskus. Surat kepada Raja Oman. Dari sisi militer pada fase ini, kaum muslimin melakukan perang Ghabah atau Zukar, perang Mu'tah, dan kemudian perang Khaybar. Dari surat-surat yang dikirimkan kepada para raja dan amir tersebut, nampak reaksi yang ditimbulkan oleh mereka yang menerimanya. Terdapat kejelian dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dalam menggunakan kata-kata yang sesuai, sehingga dapat mengunggah dan perasaan sikap empati. Oleh karena itu, mereka yang tidak masuk Islam umumnya menolak dengan baik. Demikianlah kisah kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kisah tentang sirah Nabi Muhammad SAW akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengembangkan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.